Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfa Reihana Adimah Husna Ramadhani dengan nomor NIM 251101010101 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila dalam Lintasan Sejarah, Lahirnya Semangat Nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Adapun latar belakang dari judul ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah hasil penciptaan dadakan, melainkan buah pemikiran panjang yang lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang tumbuh sejak era penjajahan memicu berbagai upaya untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan yang ada di Indonesia. Dasar negara sendiri berfungsi sebagai fondasi, landasan, atau dasar yang dapat memberikan kekuatan bagi eksistensi suatu bangsa negara. Indonesia juga dibentuk atas dasar suatu pijakan yang bernama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila berperan sebagai sumber prinsip hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk semua elemennya seperti pemerintahan, wilayah, dan masyarakat. Selanjutnya pada bab pembahasan, di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Kebangkitan nasionalisme dan awal mula gagasan berbangsa, yang meliputi faktor pemicu lahirnya nasionalisme di Indonesia, peran tokoh-tokoh pergerakan nasional, dan ideologi pra-Pancasila. Yang kedua, BPUPKI, Forum Perumusan Dasar Negara, yang meliputi pembentukan BPUPKI, Sidang 1 BPUPKI, dan pembentukan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, PPKI, penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi pembentukan PPKI, Sidang PPKI, dan relevansi historis Pancasila masa kini. Salah satu karakter dari warga Indonesia adalah sikap nasionalisme, yakni suatu paham atau aliran yang di situ menyatakan kesetiaannya pada negerinya, sehingga terdapat suatu perasaan yang sangat mendalam dalam bentuk ikatan yang erat terhadap tanah airnya. Adapun 2 faktor yang dapat memengaruhi nasionalisme di Indonesia yang menjadi pendorong bagi masyarakatnya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi kesadaran akan identitas nasional, kesamaan budaya dan bahasa, sejarah dan tradisi. Adapun juga faktor eksternalnya yaitu paham-paham budaya barat seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Dan juga ada gerakan pan-islamisme, pergerakan bangsa terjajah di Asia, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Selanjutnya, peran tokoh-tokoh pergerakan nasional. Adapun beberapa tokoh pergerakan nasional yang memiliki peran penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, di antaranya Ir Soekarno, yaitu memimpin pergerakan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden pertama Indonesia yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan membangun kesadaran nasional. Mereka juga mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Dan yang mendirikan yaitu Dr. Sutomo atau biasa dikenal dengan Bung Tomo. Yang kedua, Sarekat Islam. Sarekat Islam yaitu organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang didirikan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional. Ideologi pra-Pancasila merujuk pada konsep-konsep dan nilai-nilai yang ada sebelum lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pada masa itu terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara,
seperti Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Selanjutnya, pada pembahasan kedua yaitu BPUPKI, Forum Perumusan Dasar Negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Pada saat itu belum dapat melaksanakan tugasnya karena belum ada pengukuhan resmi anggota-anggotanya oleh pemerintah Jepang. Tujuan dibentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang adalah untuk menyelidiki langkah-langkah persiapan untuk meraih kemerdekaan. Namun pada kenyataannya, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari sini dapat dipahami bahwa BPUPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia benar-benar mengambil alih tanggung jawab untuk menentukan langkah-langkah mempersiapkan kemerdekaannya. Selanjutnya, sidang 1 BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Permulaan sidang tersebut berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 dimulai oleh pimpinan Badan Penyelidik Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada waktu sidang pertama ada 3 pembicaraan utama yang mengemukakan pandangan mereka tentang prinsip-prinsip negara Indonesia merdeka. Adapun 5 pokok fundamental yang membentuk suatu kesatuan yang utuh yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari 5 itu disusut menjadi 3 yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Sosionasionalisme yaitu kombinasi antara prinsip kebangsaan dan prinsip kemanusiaan. Sosiodemokratis adalah hasil penjajaran antara prinsip demokrasi dengan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Dari ketiga tersebut kemudian lahirlah istilah dari Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan pemahaman yang hidup merepresentasikan kolaborasi, amal pekerjaan, kerja, dan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada 28 Mei 1945. Badan ini melaksanakan 2 sesi rapat. Rapat pertama diadakan antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sedangkan rapat kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Adapun anggota Panitia 9 ini yaitu Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Djokrosujoso, Abdul Qahar Muzaki, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Maramis. Adapun isi dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, poin pertama diubah karena se-Indonesia terdiri dari berbagai ras, agama, dan budaya. Pembahasan yang ketiga yaitu PPKI, penetapan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembentukan PPKI Dokuritsu Junmi Ingkai pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi yang memberikan persetujuan untuk pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini. Mendengar pernyataan tersebut, I.R. Soekarno berkomitmen untuk segera membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang akan segera melakukan sidang. Para anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi Dai Nippon di selatan. Lokasi sidang ditentukan di Jawa. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno dan Hatta berangkat ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi.
Mereka kembali ke Indonesia dengan 3 instruksi, yaitu: 1. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sementara Hatta sebagai Wakil Ketua. Yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan diperbolehkan untuk mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, kecepatan pekerjaan sepenuhnya diserahkan pada panitia. B. Sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama, menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang mencakup prinsip-prinsip idealisme. Yang kedua, menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komitmen Nasional yang bertugas mendukung Presiden sebelum lembaga MPR dan DPR dibentuk. Pada 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang keduanya dengan hasil sebagai berikut. 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Merancang pembentukan 12 kementerian serta menunjuk para menterinya. 3. Mendirikan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas memberikan dukungan kepada Presiden. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan pertemuan ketiga dengan hasil keputusan: 1. Mendirikan PNI yang direncanakan menjadi partai tunggal di Indonesia, namun kemudian dibatalkan. Yang kedua, membentuk BKR yang bertugas menjaga keamanan umum. Yang ketiga, mendirikan KNI sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pembukaan UUD 1945. Jepang memberikan janji untuk mengizinkan kemerdekaan Indonesia di masa depan melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pertama kali diperkenalkan pada 1 Juni 1945, Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih dikenal sebagai dasar negara. Pancasila sebagai filosofi kehidupan suatu negara pada dasarnya merupakan representasi dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Indonesia, yang diyakini memiliki kebaikan dan kebenaran. Pancasila berasal dari budaya yang tidak ada, berkembang, dan tumbuh di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup ini diorganisasikan secara terstruktur dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut berfungsi sebagai pandangan hidup suatu bangsa yang berpengaruh pada setiap aspek kehidupan. Setiap negara yang ingin berdiri kukuh dan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan sebuah pandangan hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.